Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di situasi yang terus menerus Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat media itu berita-beritanya, tidak ada berita yang sedikit sekali berita yang positif, dan berita-berita itu cenderung lebih banyak negatif tentang pembunuhan, tentang kecelakaan, bencana, tentang macam-macam Bapak Ibu Saudara yang menurut saya sedikit sekali yang positif Bapak Ibu Saudara semua. Jarang sekali penemuan atau jarang sekali sebuah kreasi, jarang sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi ini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa kita punya Allah yang kreatif, kita punya Allah yang selalu berkreasi, selalu bekerja, selalu membuat sesuatu menjadi baru, Bapak Ibu Saudara semua. Nah, oleh karena itu judul pagi hari ini saya memberikan sebuah judul adalah menjadi kreatif sama seperti Bapa kita kreatif, ya. Menjadi kreatif sama seperti Bapa kita adalah kreatif, Bapak Ibu Saudara. Karena siapa yang menerimanya, dikatakan di dalam kitab Yohanes, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi karena Yohanes 1 ayat 12 mengatakan demikian, barang siapa menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena kita anaknya, Bapaknya kreatif, maka Bapak Ibu Saudara tentu kita juga kreatif, Bapak Ibu Saudara ya, kreatif. Dan saya rindu setiap kita menjadi kreatif, menciptakan sesuatu yang mungkin tidak baru, tetapi itu menyenangkan, menggairahkan, berdampak, menjadi hiburan bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau kita bicara tentang kreasi Bapa di surga, tentu kita harus melihat kejadian 1. Bagaimana Allah menciptakan dari bumi yang belum berbentuk dan kosong dibuat menjadi berbentuk. Tentu bentuknya lebih bagus, bukan lebih jelek, bukan lebih buruk, tapi menjadi bagus, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, dan kandungannya bumi yang luar biasa itu. Nah, mari kita baca Yohanes 1 ayat 2, di situ lalu melompat ayat 31 supaya waktunya cepat, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara memahami dan membaca terus sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu kita lompat di ayat 31, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat 2 dan ayat 31, maka kita menemukan sebuah kunci. Karena Bapak kita kreatif, Bapak Ibu Saudara, maka putranya pun kreatif. Putranya pun bisa membuat sesuatu yang tidak berbentuk atau yang kosong, saudaraku, menjadi berbentuk, menjadi lebih indah, menjadi lebih baik, menjadi lebih baru, dan berisi, tidak kosong lagi, Bapak Ibu Saudaraku.
Nah, itulah kreasi, itulah kreatif, itulah menciptakan sesuatu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara harus melihat sesuatu yang tidak berbentuk, aneh, lucu, atau wagu, tidak bagus, bentuknya nyeleneh, atau apapun Bapak Ibu Saudara. Dengan kita berkreasi menjadi berbentuk dan berisi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, Alkitab mengatakan tadi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Alkitab mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Anda harus melihat kanan kiri, situasi sebelah, barang-barang, atau mungkin pandangan-pandangan yang belum berbentuk dan masih kosong, tidak berisi artinya. Dan bahkan gelap gulita, tidak ada yang tahu. Mungkin Anda berkreasi di profetik tentang sebuah lagu, tentang sebuah puisi, tentang sebuah drama. Saya senang sekali melihat mahasiswa kemarin membuat film. Saya mendorong karena itu sebuah kreasi. Saya rindu itu menjadi film yang diputar di kampung-kampung, diputar di kota-kota, diputar di RT RW, diputar untuk anak-anak muda, diputar untuk orang-orang tua menasehati anak-anak muda. Dan memang mungkin sang penggagas melihat bahwa generasi ini tidak berbentuk, mulai jorok, mulai wagu, mulai gelap gulita, tidak terang lagi, perlu diterangi, perlu diperjelas gelap mereka, sehingga teman-teman mahasiswa bisa membuat gagasan karena mereka melihat sesuatu yang tidak berbentuk dan kosong. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, ngeplan dengan memakai pandangan Allah atau visi dari Allah dan mengeksekusinya. Alkitab, firman Tuhan yang barusan kita baca mengatakan, maka Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu. Sebenarnya Allah melihat sesuatu yang tidak berbentuk, sesuatu yang kosong dan gelap gulita itu, karena roh Allah melayang-layang, karena roh Allah ada. Oleh karena itu, setiap kita untuk berkreasi harus memakai pandangan Tuhan, harus memakai pandangan Allah, harus memakai apa yang menjadi firman-Nya, apa yang menjadi pengetahuan surga. Alkitab mengatakan, maka Allah melihat segalanya, segala yang dijadikannya itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai ngeplan, mari kita mulai merencanakan, mari kita mulai punya pandangan dari perencanaan itu, Bapak Ibu Saudaraku, visi dari Allah, dan kita mengerjakannya, kita mengeksekusinya. Walaupun mungkin kecil, saya kagum dengan seorang bapak-bapak yang mengubah sungai yang tadinya penuh sampah menjadi tempat ikan yang indah dan menjadi tempat wisata yang sangat ramai. Dan di situ dia mendirikan tempat makan. Saya melihat di YouTube itu kreasi yang luar biasa bagusnya. Yang terakhir Alkitab mengatakan sungguh amat baik, itu kata Tuhan, Bapak Ibu. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Yang ketiga, menilai atau mengevaluasi karya kita. Apakah sungguh amat baik? Bapak Ibu Saudaraku, sehingga
petang dan pagi, itu kita terus bisa mengevaluasinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat sesuatu yang tidak berbentuk atau kosong atau gelap itu, kemudian kita mulai merencanakan dengan memakai pandangan firman Tuhan, pandangan Allah itu sendiri, lalu kita mengeksekusinya. Yang terakhir, kita menilai atau mengevaluasi karya kita itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita menjadi kreatif seperti Bapak kreatif, menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, menciptakan sesuatu yang tidak berbentuk, yang wagu, yang saru, yang jelek itu menjadi bagus, menjadi berisi, tidak gelap lagi, menjadi jelas, menjadi terang artinya. Dan kita mengeplan semuanya itu dengan memakai pandangan-pandangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, biarkan teman-teman dan khalayak mengevaluasi karya-karya kita itu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita memikirkannya, mari kita berdoa di situasi-situasi sekarang supaya kita bisa ngeplan dengan memakai pandangan-pandangan Allah. Mari kita berdoa.